Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham ADRO karena ini yang banyak ditanyakan adalah analisa saham ADRO hari ini seperti apa. Jadi sebelum lanjut teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah bukan ajakan untuk investasi ataupun menjual saham, tapi ini adalah tambahan informasi buat teman-teman. Segala keputusan itu ditanggung sendiri oleh investor. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas resiko kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kami bahas. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu grafiknya seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat saham ADRO itu eh, mulai banyak yang melakukan akumulasi itu di bulan Februari, kemudian harganya naik terus dan terakhir dia langsung anjlok di ketika masuk di tanggal 28. Nah, tanggal 28 sahamnya langsung jatuh. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan saham ini kemudian anjlok dan baru mulai kembali naik? Nah, kita lihat teman-teman, sebenarnya kalau baca berita, saham Adero ini adalah salah satu saham yang paling rajin bagi dividen. Dan setelah kita cross check di berbagai media, memang cum date-nya itu tanggal 26 November dan ex dividennya atau ex date-nya itu di tanggal 28 November 2024. Nah, sebenarnya ini jawabannya. Salah satu penyebab kenapa tanggal 28 November itu langsung anjlok karena saham ini membagi dividen atau ex date-nya itu di tanggal 28. Lalu apa efeknya ex date ini bagi investor? Jadi buat teman-teman yang baru belajar membeli saham, jadi banyak orang biasanya itu akan membeli saham di cum date-nya. Jadi tanggal penentuan siapa yang berhak menerima dividen itu ditentukan pada tanggal 26 November. Artinya, teman-teman kalau masuk pas di hari itu membeli saham tersebut, maka sistem akan mencatat siapa saja yang memegang saham pada saat itu. Lalu karena ex date-nya tanggal 28, kalau teman-teman menjual sudah memegang sehari sahamnya, jadi misal beli 1000 lot, lalu kemudian ditahan sehari, tanggal 28 langsung dijual, maka teman-teman berhak mendapatkan dividen karena hari penentuannya adalah tanggal 26. Nah, inilah yang terjadi pada saham ADRO karena dia tanggal 28 langsung anjlok dari 3.600 turun menjadi 2.700-an pada tanggal 28 dan berlanjut lagi di tanggal 29. Nah, inilah penyebabnya karena pada saat tanggal 28 ini orang yang sudah membeli di tanggal 26 itu pada saat dia menjualnya di tanggal 28 dia tetap terhitung sebagai orang yang berhak mendapatkan dividen. Nah, itulah salah satu penyebabnya dan kita belum menganalisa lebih dalam lagi. Nah, kita akan bahas soal valuasinya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dengan harga 2.510 saat ini, berarti dia lebih rendah dari book value. Soal cara menghitung book value, teman-teman, kita sudah pernah membahasnya, lihat saja di video yang lainnya. Jadi book value itu teman-teman bagi saja dari ekuitasnya dengan total sahamnya berapa. Nah, dihasilkan jadi book value-nya itu ternyata lebih mahal. Artinya dia murah di pasar karena di harga dengan PBV 0,7 kali saja dengan per 3,2. Ini menarik bagi Lokeng Hong, ini saham seperti ini saham yang menarik untuk dibeli. Tapi perlu kami sampaikan, teman-teman membeli saham yang sifatnya cyclical, jadi terutama misalnya saham pertambangan seperti ini, maka teman-teman harus tahu siklusnya kapan masanya saham itu naik. Kalau teman-teman seorang trader jangka pendek atau jangka menengah mungkin tidak cocok membeli saham dengan hanya melihat valuasinya, tapi lihat momentumnya. Nah,
Soal momentumnya kapan kita tidak akan bahas di sini. Nah, kita lihat dari total sales-nya teman-teman, dibanding dengan 2021 itu naik. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2022, 2023, ini adalah kuartal 3 2024, itu artinya saham ini turun sedikit, jadi tidak banyak. Lalu kita lihat net income-nya tidak buruk-buruk amat teman-teman. Sehingga kalau kita katakan saham ini anjlok turun karena kinerjanya, saya kira bukan, karena kita lihat kinerjanya hanya selisih beberapa miliar saja. Pada ini triliun ya teman-teman. Ini triliun, 17 triliun net income-nya. Jauh sekali dengan perusahaan. Oke, teman-teman, closing price 3.800-an di kuartal, di beberapa kuartal atau 2.800-an, itu PBV-nya 0,9, bahkan bisa sampai 1,4 di harga 3.900-an di 2022. Artinya apa teman-teman? Kalau membeli dengan PBV 0,7 itu bisa kita katakan dapat diskon yang banyak kalau teman-teman berharap dia naik lagi dengan PBV 1,4 ya maksimalnya di kuartal 3. Artinya ada diskon dan saham ini murah secara valuasi relatifnya murah karena dia di bawah 1 kali PBV-nya dan juga murah dari secara historisnya. Lalu bagaimana kinerjanya? Yang sering saya perbandingkan teman-teman bisa melihat return on assetnya bagaimana, kemudian return on equity-nya seperti apa. Nah, yang menarik, return on equity-nya ini rata-rata di atas 20%. Di atas 20%. Kalau kita rata-ratakan ini di atas 20%, artinya PBV yang layak itu sebenarnya 2 kali ya. Kalau kita hitung-hitungan, kalau return on equity-nya itu 10%, maka PBV-nya pantasnya di 1 kali. Kalau 20%, maka itu bisa pantasnya di 20 kali. Nah, kita lihat saja nanti teman-teman bagaimana kinerjanya di akhir tahun, laporan akhir tahunnya maksimal Maret. Kita lihat bagaimana hasilnya. Secara valuasi ini murah secara histori maupun relatif. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ini, tapi ini adalah tambahan pertimbangan. Kalau teman-teman membeli atau menjualnya, maka resiko ditanggung sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar dan jangan lupa subscribe channel Analis Syariah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.